Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah ngaji yuk, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, ridho, dan Allah senantiasa memberikan hidayah pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saya hormati tuan rumah Ibu Susila, yang kita doakan suaminya Bapak Tamran mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan seperti sedia kala, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati ketua pengajian ngaji yuk, dan juga rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita senantiasa diberikan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, contoh manusia paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak beliau zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan sekarang ulama mulai Allah Subhanahu wa taala panggil. Yang terakhir adalah saat ini kita mendengar yaitu Syekh Ali Jaber, seorang ulama yang luar biasa, yang hafiz Quran, yang punya keinginan bisa menghafizkan 1 juta yaitu orang Indonesia, umat Islam Indonesia. Masya Allah, beliau sangat lembut ceramahnya, tapi Allah lebih sayang kepada beliau. Dalam umur 44 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang baik atau orang yang tidak baik dan semuanya pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana persiapan kita, bagaimana bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu umur kita berapa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal kita adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal yang lebih mulia di sisi Allah adalah takwa. Takwa adalah orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, orang-orang yang percaya kepada gaib, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Maka kita seharusnya orang-orang yang setiap malam Jumat ini mengaji, mudah-mudahan kita sadar betul sebagai orang-orang yang beriman, kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didefinisikan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan bahas dengan judul 5 janji Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Orang beriman karena sayangnya Allah kepada orang beriman, maka sering dipanggil. Anak kita kalau sayang kita pada anak, kita sering panggil, betul. Karena sayangnya kita pada anak kita, bisa kita kasih duit kan gitu. Kita kasih nasihat, ya. Kalau dia salah kita luruskan dan seterusnya. Maka orang yang beriman sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. Wa anfusikum a'zamu darajatan indallah, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Faizun, ya. Dulu kita pernah juga bahas terkait orang-orang yang menang, ya. Kenapa? Karena dia melaksanakan amal soleh, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala salat, salah satunya akan mendapatkan kemenangan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, ya, yaitu orang yang salat. Ini adalah faizun, dia juga akan mendapatkan kemenangan, ya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya artinya Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat kepadanya, memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Jadi dalam ayat ini ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Tadi dibilang adalah yaitu kepada orang yang beriman, yang kedua kepada orang yang berhijrah, yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa dia. Tuh. Apakah kita sudah menjadi orang yang beriman? Apakah kita sudah berhijrah? Apakah kita sudah berjihad dengan harta dan jiwa kita? Maka kalau kita sudah beriman dengan sebenar-benar iman, jika kita benar-benar berhijrah, iman cuma yakin dan percaya tapi tidak hijrah, tidak melakukan action. Hijrah itu kalau Rasulullah, ya, kan berpindah, ya. Kita hijrahnya dari kemaksiatan kepada kesolehan, ya, kebaikan, ya. Yang tadinya tidak ngaji menjadi ngaji, yang tadinya jarang baca Quran jadi banyak baca Quran, yang tadinya tidak rajin sholat menjadi rajin sholat, yang tadinya tidak berhijab, ya, tidak pakai jilbab, lalu dia pakai jilbab, itulah juga hijrah, begitu. Banyak artis-artis hijrah, ya. Dulu pakaiannya you can see, pernah saya katakan begitu, ya. You, kamu, can, dapat, see, kamu dapat melihat, ya kan? Coba lihat artis-artis pakaiannya, ya begitu dah, ya. Tapi yang hijrah, ya, dia menutup aurat, berubah, ya. Dan dia sering ngaji dan seterusnya, ya, rajin ngaji. Maka itulah sebut orang yang berhijrah. Dari yang tidak baik menjadi baik, ya. Jadi yang tadinya tidak semangat untuk beribadah, jadi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hijrah, ya. Kita harus berhijrah, ya. Tahun baru ini kita harus berhijrah nih. Yang tadinya males baca Quran, kita harus rajin baca Quran.
Yang tadinya males kita sholat, kita rajin sholat. Yang tadinya males ya apapun dalam kita berzikir, maka sekarang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hijrah. Lalu ya berjihad bersungguh-sungguh. Bisa jihad itu yang paling utama memang kita perang, tapi kita kondisinya nggak perang. Ya, jihad kita bersungguh-sungguh bi amwal, ya, dengan harta wa anfus, dan dengan jiwa kita. Kita bersungguh-sungguh terhadap diri kita, ya, dengan harta kita walaupun 10.000, 5.000 tuh kotak amal, ya, kotak infak ngaji yuk kita isi. Atau di masjid, ya, dengan harta kita, ya. Jangan kita bilang ntar kalau saya udah kaya saya baru sedekah, misal begitu. Jangan. Tapi seberapapun harta yang kita miliki, kita harus banyak bersedekah. Syekh Ali Jaber itu waktu sakit, dia tetap mengupayakan, katanya dia berimpak setiap subuh tuh. Ya. Dan yang luar biasanya, saya dapat informasi dia tetap melaksanakan kebiasaan dia malam hari membaca surat Al-Baqarah. Bayangin. Baca surat Al-Baqarah bangmu. Ya kan banyak, ya kan? Masya Allah. Tapi Allah takdirkan Allah lebih sayang kepada beliau, ya, Masya Allah. Jadi berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh, ya, di jalan Allah. Nih ngaji nih, kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Di rumah enak, santai, nonton TV dan sebagainya, selonjoran, ya. Tetapi kita malam Jumat komitmen bersungguh-sungguh untuk ngaji, meluangkan waktu kita. Itu bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah benar-benar beriman, ya, kita yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, Allah yang memberikan kemudahan kepada kita, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang segalanya memberikan kebaikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, takdir yang Allah berikan kepada kita yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beriman, ya. Maka kalau kita sudah beriman, lalu kita berhijrah, lalu kita berjihad, maka ada 5 janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama dalam ayat ini adalah a'zamu darajatan indallah, yaitu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kali saja orang melihat derajat seseorang dari kedudukannya, ya, dari hartanya, dari jabatannya dan seterusnya, dan begitu. Dari pangkatnya, katanya derajatnya tinggi. Tetapi belum tentu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, betul. Walaupun jabatannya mentereng, ya, rumahnya mentereng, hartanya berlimpah, belum tentu derajatnya di sisi Allah itu tinggi. Tapi bisa jadi orang yang biasa-biasa saja, ya, orang yang tidak terkenal, tidak punya jabatan, tapi dia ibadahnya pada Allah luar biasa, maka bisa jadi orang yang biasa, tidak dikenal, tapi di sisi Allah itu orang derajatnya lebih tinggi, begitu. Makanya tidak kenal status, tidak dia pejabat misalnya, tidak dia ustadz atau kiai, tidak. Ya, derajat yang tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Makanya kita punya kesempatan semua, ya. Bagaimana kita mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? 3 itu tadi, ya, kuncinya. Beriman, berhijrah, berjihad. Tuh. Itu aja. Kalau kita mau tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jabatan, ya. Jadi kalau dia orang kaya, ya, tapi dia akhlaknya tidak baik, nanti kita akan lihat, ya, mana golongan yang mana dia, ya. Ini yang sempurna nih, solihun mutanaim. Golongan yang kedua, solihun mubtada. Apa itu solihun mubtada? Yaitu orang soleh, beriman, bertakwa, akhlaknya baik, tetapi sering diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan hidup, Bu, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Nah, ya, orang seperti ini dijamin oleh Allah sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 2-3, ya.
Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tuh. Allah memberi rasa cukup kepadanya. Ini kira-kira ada nggak di antara kita seperti ini, Bu? Ya. Solihun mubtada. Soleh, beriman, bertakwa, akhlaknya baik, tetapi sering diuji, Bu. Punya kesulitan, punya masalah aja. Ada aja masalah. Ya, tapi dia tetap soleh, ya. Tetap sabar, ya. Karena kekayaan itu bukannya harta. Dia melihatnya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Kekayaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak beribadah kepada Allah tuh. Begitu. Ya. Kira-kira ada gak di antara kita seperti ini, Bu? Mudah-mudahan ya ada ya, Bu ya. Kalau tadi kita nggak punya harta, ya. Kita nggak punya pangkat. Nah, ini juga ya orang sukses. Ya, solihun mubtada. Ya. Dia tetap menjadi orang beriman, takwa, akhlaknya baik, tapi sering diuji, sering ada masalah, tapi dia tetap sabar. Dia tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi hatinya kaya. Ya. Dia tidak iri dengan orang lain, ya. Dia tetap bersabar, dia tetap bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya. Tuh. Bu, jadi kaya hati itu tidak iri kepada orang lain. Ya, tidak ingin jadi orang, aduh, saya malah kalau kaya ribet kali ya, begitu. Saya bingung kali naruh duit di mana, begitu kali. Iya kan? Kalau kaya, Masya Allah gitu. Mungkin takutnya saya sombong, bisa jadi begitu, Bu. Iya, Masya Allah. Iya. Nah, jadi sukses itu pun ada kaya hati. Walaupun dia tidak kaya harta, tetapi kaya hatinya. Dia tetap punya akhlak, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga namanya fasikun mutanaim. Siapa dia? Dia rusak imannya dan rusak takwanya. Orang seperti ini menjadikan iman dan takwa hanya hiasan bibir. Mereka tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Allah terus memberikan sukses dalam hidupnya, dan pada saatnya Allah menghukumnya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ya, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Jadi fasikun mutanaim ini adalah rusak imannya, rusak takwanya, ya. Tetapi dia menjadikan iman dan takwanya itu cuma bibir, hiasan bibir belaka. Ya, kalau disebut juga orang munafik gitulah, Bu. Ya. Dia diberikan harta, dikasih sama Allah, dikasih jabatan oleh Allah, dikasih kenikmatan kehidupan dunia, dikasih. Ya, tetapi rusak akhlaknya, rusak imannya, rusak takwanya. Begitu, Bu. Fasikun mutanaim. Ya. Jadi dia dikasih oleh Allah, ya, kehidupan yang sukses, tetapi imannya rusak. Udah sukses, lupa sholat. Tadi saya bilang, Bu, ntar kalau udah sukses, banyak duit, aduh, sibuk sama numpukin duit, mungkin bisa jadi lupa sholat gitu. Mau naruh duit di mana nih? Misalnya begitu, misalnya ini mah sombong dan sebagainya. Wah, gua nggak level lo, main sama lu. Misal begitu kalau udah kaya, misalnya. Rumahnya Pondok Indah, misalnya begitu kan. Punya duit ratusan miliar, beli rumah di Pondok Indah. Kalau punya Pondok Indah, mobilnya BMW, betul? Iya, mau ke Pisangan, ya, dia sombong. Tintin, begitu kan? Iya, bisa jadi ya. Terus bisa jadi 50 ribuan dia sebar. Itu yang ngasih orang disebar aja begitu. Iya, makanya sombong banget itu begitu. Orang mah ngasih ke rumah baik-baik dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu namanya fasikun mutanaim. Rusak imannya, rusak
agamanya, tapi Allah masih memberikan kepada dia kesuksesan di dunia ini. Yang keempat ya, yaitu tipe golongan orang sukses adalah fasikun mubtada, rugi dunia dan akhirat. Keblangsak dunia, keblangsak di akhirat, begitu Bu. Ya kan, udah keblangsak di dunia, susah di dunia, susah juga nanti masuk neraka di akhirat. Masya Allah, dijauhin kayak gini Bu. Jadi bangkrut di dunia, bangkrut di akhirat. Inilah orang yang hidupnya serba susah. Pagi makan, sore tiada. Ya kan? Sore dapat makan, malam kagak ada. Ya, nyari-nyari gerobak pinggir jalan, kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang enggak, kan gitu. Nah, tapi kerjanya juga durhaka mulu, ya, berbohong, ya, manipulasi, mencuri dan sebagainya, ya. Nah, ini sebagaimana benar sabda Rasulullah, ya, kadal fakru ayakuna kufron, ya, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Tuh, jangan sampai kita miskin banget Bu, betul Bu, ya. Untuk makan mah insya Allah ada, gitu Ibu ya. Untuk sekolah anak ada insya Allah dan seterusnya, ya. Kalau dibutuhkan insya Allah Allah kasih, misal begitu, dikasih sama Allah karena kita beriman, bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang susah banget, tapi dan karena susahnya banget dia juga keblangsak, ya, melupakan kehidupan akhirat, ibadahnya juga lupa, udah susah nggak beribadah lagi, masya Allah, ya. Maka ini sebagaimana sabda Rasul bahwa kefakiran mendekatkan kepada kekufuran, ya. Tadi Bu, baru dua ya Bu ya. Yang pertama derajatnya lebih tinggi, ya, orang-orang yang beriman, berhijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Yang kedua adalah mendapatkan kemenangan. Ulaika humul faizun. Yang ketiga, ya, yaitu yubasyyiruhum rabbuhum birahmatin min, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat kepadanya. Tuh. Bu, orang yang hidupnya diliputi rahmat, ya, kasih sayang dari Allah, sehingga dalam situasi apapun karena sudah merasa dapat rahmat Allah, hidupnya stabil dalam keadaan bagaimanapun. Tuh. Orang yang senantiasa mendapat rahmat kasih sayang Allah, walaupun kehidupannya seperti susah, tapi dia gembira, ya, hatinya lapang, dikasih nikmat dia bersyukur, ya, karena dia senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi orang yang benar-benar beriman, orang-orang benar yang berhijrah, orang-orang yang benar berjihad, maka dia akan mendapatkan rahmat, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hidupnya berkah Bu, masya Allah, ya, dia hidupnya selalu stabil, ya, walaupun biasa-biasa saja tapi merasa nikmat kehidupannya, nikmat beribadah, begitu, ya. Maka orang yang merasa nikmat, ya, dalam beribadah, nikmat dalam melaksanakan segala aktivitasnya, ya, baik berhubungan dengan Allah maupun sama manusia, dia sama manusia juga saling menolong, ya, saling membantu sama tangga misalnya, ada yang sakit dan seterusnya, ya, dan pada Allah hubungannya juga baik, dia banyak beribadah, ya, nikmat terus, ya, dia merasa apapun yang diberikan Allah, dia merasa cukup, dia merasa bersyukur, ya. Maka orang yang seperti ini dia, ya, senantiasa mendapatkan, ya, keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang beriman, ya, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad, janji Allah yang keempat adalah dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mardotillah, ya. Itulah tujuan setiap muslim. Kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau ridho Bu kayak orang tua pada anak. Nah, ya, ayah udah ridho pada kamu. Kamu mau kawin sama siapa aja ridho dah, misalnya begitu. Karena kamu udah cukup usia. Ya, yang penting kamu mendapatkan suami yang soleh. Misal begitu ya. Orang tua udah ridho begitu. Ini Allah ridho. Tuh, Masya Allah. Ya, Allah ridho ya, sebagaimana ya tujuan hidup kita sebagai muslim adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Maka Masya Allah Bu, kalau Allah memberikan keridhaan ya kepada kita orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka Masya Allah ya. Kalau ridho tadi sebagaimana orang tua kepada anaknya, enak, nikmat kita menjalani kehidupan kita. Kalau kita di dunia sudah mendapatkan keridhaan, maka dipastikan dia akan mendapatkan kesenangan, kebaikan nanti di akhirat. Kenapa? Dia sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi nih, orang tua sama anak. Mbak, saya mau pergi. Coba kalau nggak ridho orang tua, jangan. Misal begitu kan? Berarti dia nggak ridho orang tua, betul. Tapi kalau kata babanya, ya silakan nak, baba ridho, kamu pergi jauh, merantau. Tuh, iya kan? Bang Eko merantau kemari, kan jauh-jauh misalnya. Ya, alhamdulillah orang tuanya ridho kemari, sukses, iya kan? Di sini tahu ada tempat dan sebagainya, ada aja rezekinya. Ya begitu. Itu insya Allah diridhoi oleh orang tuanya. Tuh contoh ridho orang tua pada anak, ya. Kalau orang tuanya nggak ridho, nah jangan pergi kamu. Dia pergi juga. Akhirnya keblangsak tuh di negeri seberang. Iya. Bahkan pernah ada orang sampai masuk jurang, ya. Karena nggak ridho orang tuanya, akhirnya dalam perjalanan dia cebur, gitu, ya. Ada yang dia macam-macam dah. Kalau nggak diridhoi itu ada aja, ya. Kehidupannya tidak bahagia. Tapi ini adalah Allah. Kalau Allah sudah memberikan ridho pada hambanya, Masya Allah tuh, pasti kenikmatan, kemudahan, ya, kesuksesan, ya, rezeki, ya, kita akan menerima apa yang Allah berikan, gitu. Walaupun sedikit, alhamdulillah, ya kan. Kita memakan ikan asin sama sayur asam, sambal, begitu ya, tahu tempe udah enak, tuh, ya kan. Tapi kalau orang yang ngedumel, aduh, ya kan, segini aja nih rezekinya misalnya, ngedumel mulu, berarti dia tidak ridho tuh. Kalau dirinya aja udah nggak ridho, pasti dia nggak dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang ya beriman, hijrah dan berjihad, dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang terakhir, ya, apa janji Allah? Yang terakhir ini yang luar biasa, yaitu orang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang berhijrah, beriman dan berjihad adalah surga, janji Allah. Tuh. Wa jannatil lahum fiha na'imun muqim. Tadi ayatnya surah At-Taubah ayat 20 sampai 21 tadi, ya. Ya. Jadi Allah ya memberikan kepada mereka, ya, yaitu surga, ya, yang di dalamnya kesenangan yang kekal tuh. Jadi kita kalau mau kebahagiaan, kesenangan yang kekal adalah di surga, di akhirat kelak tuh. Kalau di dunia kesenangan mah sementara. Ada orang sekarang lagi seneng, lagi banyak duit, bisa jadi besok hancur, ya kan? Ke jurang yang paling dalam misalnya, miskin ada, ya. Ada orang pangkatnya lagi tinggi, ya kan? Besok pangkatnya habis, 5 tahun kemudian misalnya udah nggak jabat, jadi bupati, jadi lurah, jadi mana? Udah nggak dihargain orang, tuh, ya kan? Tapi kalau mau ingin bahagia kekal, ingin kesenangan kekal, maka adanya di surga, ya kan? Masya Allah. Maka ya orang yang ya tadi beriman, dua apa? Berhijrah, ketiga apa? Berjihad, ya. Itu kata kuncinya. Maka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya
insya Allah tidak hanya di akhirat, di dunia juga surga. Ada orang yang mengatakan rumahku surgaku gitu. Baiti jannati begitu ya. Ada nggak Bu? Begitu Bu ngomongnya Bu di rumah. Dan rumah kayak katanya, rumah kayak neraka. Berantem mulu begitu ya. Iya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi kalau kita udah di rumah, nikmat kita di rumah. Kayaknya adem rumah, ya kan? Kenapa rumah adem, rumah surga? Karena rumahnya juga itu nikmat, dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Sering baca Quran, maka adem tuh rumah, Bu. Kalau rumah tidak dibacakan Quran, rumah seperti kuburan, Bu. Tuh. Kuburan kira-kira angker gak, Bu? Kuburan mah nggak angker, Eko yang sering ke sono. Kan? Iya, artinya sepi. Iya. Iya, orang pada takut ke kuburan kan gitu. Sama rumah kalau nggak dibacakan Quran, itu sepi, angker dan sebagainya. Kenapa? Ya itu panas aja bawaannya. Gitu. Makanya orang yang hijrah, orang yang berjihad dengan Allah, maka dia kebahagiaan surganya juga di dunia, juga mendapatkan surga di akhirat. Tapi yang paling utama kita ingin mendapatkan surga di akhirat, ya. Tapi di dunia ini juga dia ingin mendapatkan surga, kenikmatan, ya. Makanya dia senantiasa bersyukur pada Allah, senantiasa dia berusaha berhijrah, ya, memperbaiki dirinya, memperbaiki sholatnya, baca Quran dan seterusnya. Insya Allah dia akan mendapatkan surga di dunia, bahkan insya Allah akan mendapatkan surga nanti di akhirat kelak, ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama apa, Bu, tadi? Pertama adalah akan mendapatkan derajat yang tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan mendapatkan kemenangan. Tuh. Yang ketiga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima mendapatkan surga, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ya, menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar bisa berhijrah, ya. Berhijrah itu tadi, ya, kita dari hal yang kurang baik menjadi baik, ya. Yang tadinya kurang rajin menjadi rajin, kan begitu, ya. Melakukan kebaikan, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan berjihad bersungguh-sungguh, ya, bi amwal, dengan harta kita dan diri kita. Bu, diri kita ini harus berjihad. Kita hadir di sini berjihad nih. Meluangkan waktu kita sejam 2 jam, ya. Maka sholat pun berjihad. Coba penuh kesabaran, ya. Zuhur, asar, maghrib, terus kita benar-benar berjihad dengan jiwa kita, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.